Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Pandeko Mangranestari, nomor absen 22, kelas 4E Akuntansi Manajerial. Saya akan membawakan kasus kecurangan auditor yang berjudul Kasus Parmalat 2003. Parmalat adalah perusahaan susu dan makanan Italia yang didirikan oleh Callisto Tanzi pada tahun 1961. Setelah menjadi perusahaan global yang terkemuka dalam produksi susu tahan lama yang menggunakan proses bersuhu sangat tinggi, perusahaan ini bangkrut pada tahun 2003 dengan kerugian sebesar 20 miliar di rekeningnya dan merupakan kebangkrutan terbesar di Eropa. Awal mula terjadinya kecurangan auditor ini. Kisah kejatuhan Parmalat dimulai pada tahun 1997 ketika perusahaan memutuskan untuk memperluas ke pasar keuangan dengan menggunakan utang untuk membiayai akuisisi internasional. Namun pada tahun 2001, perusahaan mulai mengalami kerugian di beberapa divisi baru dan beralih ke pengguna derivatif untuk menyembunyikan besarnya kerugian dan utangnya. Pada bulan Februari 2003, Kepala Keuangan Fausto Tona mengumumkan penerbitan obligasi baru senilai 300 juta euro tanpa sepengetahuan CEO Callisto Tanzi setelah terungkapnya kecurangan. Parmalat dinyatakan bangkrut pada bulan Desember 2003 dengan lubang keuangan sebesar 14,3 miliar euro. Callisto Tanzi dan 5 eksekutif lainnya ditangkap dan didakwa melakukan penipuan keuangan dan pencurian uang. Perusahaan juga menuntut Bank of America, Deloitte, dan Grant Thornton International atas keterlibatan mereka dalam penipuan tersebut. Sebagai hasil dari tuntutan hukum, Deloitte membayar sebesar 149 juta dolar, Bank of America membayar sebesar 100 juta dolar, dan Grant Thornton membayar sebesar 4,4 juta dolar kepada para Parmalat. Manajemen baru Parmalat juga berhasil mendapatkan kembali pembayaran sekitar 700 juta dolar dari bank dan perusahaan auditor yang terlibat dalam penipuan tersebut. Kasus Parmalat dari segi auditing. Dari segi auditing, kasus Parmalat menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan sistem audit dan praktik akuntansi yang tidak etis dapat memicu skandal keuangan yang masif. Berikut beberapa poin penting terkait audit dalam kasus Parmalat. Yang pertama yaitu ada manipulasi laporan keuangan. Parmalat selama bertahun-tahun melakukan manipulasi laporan keuangan secara sistematis untuk menyembunyikan kerugian dan membesar-besarkan keuntungan. Hal ini dilakukan melalui beberapa skema yang termasuk yang pertama yaitu memasukkan piutang, lalu menyembunyikan utang, dan yang ketiga ada memperbesar aset. Lalu yang kedua yaitu ada peran auditor. Auditor Parmalat, Grant Thornton, gagal mendeteksi manipulasi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk yang pertama yaitu kurangnya ketelitian, yang kedua yaitu tekanan dari manajemen, dan yang ketiga yaitu dari konflik kepentingan. Lalu yang terakhir yaitu ada kegagalan tata kelola perusahaan. Kasus Parmalat juga menunjukkan kelemahan tata kelola perusahaan di Parmalat. Dewan Direksi dan Komite Audit tidak melakukan pengawasan yang memadai atas manajemen perusahaan, sehingga memungkinkan manipulasi keuangan langsung selama bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu dampak dari kecurangan Parmalat ini. Dampak dari kecurangan ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari dampak ekonomi, yaitu ada kerugian finansial yang masif. Investor di seluruh dunia kehilangan puluhan miliar euro dan merenggut tabungan, menghancurkan masa depan finansial mereka. Lalu ada kebangkrutan berantai, yaitu Parmalat yang bangkrut mengakibatkan hilangnya ribuan pekerjaan dan mengganggu mata rantai pasokan di berbagai industri, memperparah krisis ekonomi. Lalu ada krisis kepercayaan yang meluas. Skandal ini memicu krisis kepercayaan terhadap pasar modal Italia dan global. Lalu dilihat dari dampak sosial, ada pengangguran massal. Ribuan karyawan Parmalat kehilangan pekerjaan, menambah jumlah pengangguran di Italia dan memperburuk kondisi sosial ekonomi. Lalu ada kehilangan kepercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan dan institut keuangan, memicu kerugian dan kekhawatiran terhadap sistem akuntansi dan tata kelola.
Lalu selanjutnya ada kerusakan reputasi dan mendalam. Reputasi Italia sebagai negara maju dengan sistem keuangan yang kuat tercoreng, berdampak negatif pada citra negara di mata dunia, yaitu dilihat dari aspek kegagalan sistematis dan reformasi yang diperlukan, yaitu ada kegagalan audit. Auditor Parmalat Grant Thornton dikritik keras karena gagal mendeteksi manipulasi keuangan selama bertahun-tahun. Hal ini memicu keraguan terhadap profesi audit dan mendorong reformasi regulasi audit. Lalu ada kelemahan tata kelola. Dewan Direksi dan Komite Audit Parmalat dianggap lalai dalam mengawasi manajemen, menunjukkan kelemahan dan tata kelola perusahaan yang perlu diperbaiki. Lalu ada reformasi regulasi. Skandal Parmalat mendorong reformasi regulasi di Italia dan global, memperkuat aturan akuntansi, tata kelola perusahaan, dan pengawasan pasar keuangan. Lalu yang terakhir dilihat dari aspek dampak jangka panjang. Ada trauma investor. Trauma akibat kehilangan dana dalam skandal Parmalat membuat investor lebih berhati-hati dalam berinvestasi, memperlambat pemulihan pasar modal. Lalu yang terakhir ada peningkatan biaya modal. Perusahaan yang tercoreng reputasinya karena skandal seperti Parmalat harus menanggung biaya modal yang lebih tinggi untuk menarik dana dari investor. Lalu ada pengetatan pengawasan. Regulator keuangan meningkat pengawasan terhadap perusahaan dan auditor, memperketat aturan dan memperbanyak pemeriksaan. Selanjutnya ada kode etik yang dilanggar. Auditor Deloitte dan Touche melanggar beberapa pasal dalam Kode Etik Akuntansi Publik Indonesia atau KEAP, termasuk yang pertama ada pasal 1.2.1 yang dimana pelanggarannya adalah auditor Deloitte dan Touche tidak jujur dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak mengungkapkan informasi penting tentang penipuan Parmalat kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu ada pasal 1.2.2 yang pelanggarannya adalah auditor Deloitte dan Touche tidak menjaga keindependensi dan berpihak kepada manajemen Parmalat. Mereka menerima suap dari manajemen Parmalat untuk menutupi penipuan. Lalu yang ketiga yaitu ada pasal 1.2.3 yang pelanggarannya yaitu auditor Deloitte dan Touche tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dan profesional. Mereka gagal mendeteksi skema penipuan dan yang kompleks yang digunakan Parmalat. Mereka tidak melakukan investigasi yang memadai atas transaksi yang mencurigakan. Lalu yang keempat ada pasal 1.3.1 yang pelanggarannya adalah auditor Deloitte dan Touche mengungkapkan informasi rahasia Parmalat kepada pihak ketiga. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan investor dan memperburuk krisis keuangan Parmalat. Pasal 5 yaitu pasal 1.3.2. Pelanggarannya yaitu auditor Deloitte dan Touche tidak berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan kliennya tentang penipuan Parmalat. Yaitu yang keenam ada pasal 2.2.1. Pelanggarannya yaitu auditor Deloitte dan Touche tidak memiliki kemampuan profesional yang memadai untuk mendeteksi skema penipuan yang kompleks yang digunakan Parmalat. Lalu yang ketujuh ada pasal 2.3.1. Pelanggarannya adalah auditor Deloitte dan Touche tidak mengikuti perkembangan pengetahuan dan peraturan terbaru yang relevan dalam profesinya. Yaitu yang ke-8 ya ada pasal 3.1.1. Pelanggarannya auditor Deloitte dan Touche tidak memastikan bahwa rekan-rekannya memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai untuk mendeteksi skema penipuan yang kompleks yang digunakan Parmalat. Lalu yang ke-9 ada pasal 3.2.1. Pelanggarannya auditor Deloitte dan Touche tidak memiliki skema sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang memadai untuk memastikan kualitas pekerjaannya. Lalu yang ke-10 ada pasal 4.1.1. Pelanggarannya auditor Deloitte dan Touche tidak berkomunikasi dengan IAPI tentang penipuan Parmalat. Pelanggaran terhadap pasal-pasal KEAP ini menunjukkan bahwa auditor Deloitte dan Touche tidak memenuhi standar profesional yang diharapkan dari seorang akuntan. Standar auditing yang dilanggar
Auditor Deloitte dan Touche juga melanggar beberapa standar auditing yang diterapkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IASB. Yang termasuk yang pertama yaitu ada ISA 200, tujuan dan ruang lingkup audit. Auditor tidak memenuhi tujuan audit untuk memberikan keyakinan yang wajar atas kewajaran laporan keuangan Parmalat. Yang kedua yaitu ada ISA 300 mengenai risiko audit dan perencanaan audit. Auditor tidak mengidentifikasi dan menilai risiko audit secara memadai yang berakibat pada kegagalan mereka untuk mendeteksi penipuan. Yang ketiga ada ISA 500 mengenai bukti audit. Auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opininya atas laporan keuangan Parmalat. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu ada ISA 700 mengenai pendapat auditor dan laporan audit. Auditor tidak mengeluarkan opini audit yang tepat atas laporan keuangan Parmalat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.